Ya, dalam video kali ini kita akan membahas tentang fungsi impuls. Jadi jika sebelumnya kita sudah berusaha menyelesaikan PD dengan gaya eksternal yang continue, kemudian yang discontinue yang berbentuk fungsi step. Jadi saat ini sudah kita bahas termasuk sampai pada fungsi step. Nah, untuk bagian kali ini kita akan membahas tentang fungsi impuls, yaitu GT ketika bentuknya seperti ini. Ya, perhatikan persamaan ini. Nah, jika Anda perhatikan bentuk fungsi impuls, yaitu bernilai 0 di luar interval ini dan bernilai 1/2 tau untuk interval negatif tau sampai tau. Nah, dari persamaan ini bisa kita bayangkan bahwa fungsi impuls itu adalah fungsi yang bernilai 0 jadi atau fungsi yang bernilai sangat besar untuk waktu atau interval waktu yang singkat sekali. Sebagai visualisasi bisa saya tampilkan gambar ini. Nah, perhatikan ini adalah tau jadi interval dari dimaksudkan. Jadi 1/2 tau itu di sini. Nah, sehingga bisa Anda perhatikan ini lebarnya adalah 2 tau, sedangkan tingginya adalah 1/2 tau. Sehingga kalau kita cari luas dari daerah di bawah kurva ini adalah 2 tau kali setengah tau, dan hasilnya adalah 1. Nah, semisal kita ambil taunya sama dengan 1, berarti di sini 1, di sini 1, di sini adalah 1/2. Jadi 2 kali 1/2, hasilnya adalah 1. Nah, sehingga kalau kita mengambil taunya adalah setengah, berarti lebar ke sini 1, jadi ke atas harus 1. Kalau kita ngambil 1/4, lebarnya adalah setengah, berarti ininya harus 2. Begitu seterusnya. Sehingga untuk tau menuju 0, itulah yang kita sebut sebagai fungsi Dirac delta. Jadi fungsi Dirac delta, nah ini gambar yang lebih bagus. Fungsi Dirac delta itu adalah limit untuk tau menuju 0 d tau t. Ya, bisa Anda bayangkan ketika tau menuju 0, maka tinggi dari persegi panjang yang kita gambar tadi itu sangat-sangat tinggi. Nah, itulah yang kita sebut sebagai fungsi impuls. Jadi dalam waktu yang singkat dia bernilai sangat besar, atau dalam interval waktu yang sangat singkat. Ya, ibaratnya ini sebagai gaya kejut atau impuls atau tegangan kejut, ya apalah, dan sebagainya yang di fisika itu banyak akan dipergunakan. Nah, sehingga untuk Dirac delta, jadi ini adalah definisi dari Dirac delta. Nah, untuk perumumannya Dirac delta T kurang T0 bisa saya definisikan seperti pada persamaan berikutnya, bahwa Dirac delta T kurang T0 itu akan bernilai 0 untuk T sama dengan T0, dan integralnya, nah inilah integralnya, luas persegi panjangnya itu adalah 1. Jadi fungsi yang seperti inilah yang kita sebut sebagai fungsi unit Dirac delta, unit impuls atau Dirac delta. Jadi sekian, mudah-mudahan bisa dipahami. Pada video berikutnya nanti kita akan bahas bagaimana transformasi Laplace dari fungsi Dirac delta.